Di sebuah rumah sakit tua yang telah ditutup bertahun-tahun, masih terdengar suara roda berdecit menyusuri lorong gelap setiap tengah malam. Mereka bilang, itu suara pasien terakhir yang gagal diselamatkan dokter. Tapi tak ada yang tahu siapa yang sebenarnya masih duduk di kursi roda itu. Rumah sakit Saras Medika terletak di pinggiran kota Semarang, di antara kebun bambu dan jalan aspal retak yang jarang dilewati kendaraan. Bangunannya 2 lantai, catnya mulai pudar, dan bau disinfektan bercampur lembab selalu menggantung di udara. Dulu, tempat itu ramai pasien rehabilitasi, tapi kini hanya tersisa beberapa ruangan aktif di lantai dasar. Malam itu, Ratna, perawat muda berusia 24 tahun, datang untuk menjalani shift malam pertamanya. Ia menggantikan perawat lama, Lina, yang mendadak berhenti kerja seminggu sebelumnya. Menurut gosip staf, Lina pergi karena enggak tahan sama suara roda yang lewat tiap malam. Ratna mengira itu cuma omongan orang stres kerja malam. Tapi ketika jam menunjukkan pukul 11 lewat 15 menit, suara itu benar-benar terdengar. Krek, krek, krek. Pelan, seperti roda kursi yang bergesekan dengan lantai ubin. Ia berhenti menulis laporan pasien, menegakkan tubuhnya, lalu menatap ke arah lorong panjang di depan ruang perawat. Lampu neon di langit-langit bergetar pelan, cahayanya redup. Dari ujung koridor, terdengar bunyi gesekan lagi, kali ini disertai bunyi logam kecil seperti baut longgar. Ratna berjalan keluar ruang perawat dengan langkah hati-hati. Suara sandal karetnya bergema pelan di lantai dingin. Di ujung lorong, 4 kursi roda berjejer rapi, seperti biasa. Tapi, malam ini hanya 3 yang terlihat. Loh, kok kurang 1? Gumamnya. Ia menelusuri koridor yang semakin gelap. Lampu-lampu di atas mulai berkedip. Setiap langkah terasa makin berat, seperti ada udara dingin yang menempel di kulit. Ketika ia sampai di tikungan menuju ruang operasi lama, bau obat-obatan dan karbol terasa menusuk hidung. Ruang operasi itu sudah disegel plastik bening dengan tulisan "tidak digunakan". Namun, di balik plastik terlihat bayangan samar, seperti sesuatu bergerak pelan. Ratna menatap lebih dekat. Plastiknya bergoyang lembut, padahal ventilasi tidak menyala. Tiba-tiba, dari ujung lorong belakang, terdengar bunyi roda lagi. Krik, krik. Kali ini jelas sekali. Ratna menoleh cepat. Dalam cahaya redup, terlihat sebuah kursi roda bergerak sendiri keluar dari ruangan perawatan pasien. Tidak ada orang yang mendorongnya. Kursi itu meluncur pelan ke arah Ratna. Suaranya bergaung di dinding kosong. Ratna mematung. Napasnya memburu. Kursi itu berhenti sekitar 5 meter di depannya. Di atasnya, duduk seseorang terbungkus kain putih. Kepala sosok itu menunduk, tangan terikat, dan kainnya kotor dengan noda kecoklatan di dada. Ratna tidak bisa bersuara. Tubuhnya kaku. Lampu lorong tiba-tiba padam serentak. Dalam gelap gulita, hanya suara roda yang terdengar makin dekat. Krik, krik, krik. Ratna berlari mundur, menabrak meja administrasi. Ia menjatuhkan berkas, mencari senter ponselnya dengan tangan gemetar. Begitu cahaya menyala, kursi itu sudah kosong. Hanya tersisa bekas roda berdebu yang memanjang di lantai, menuju arah pintu ruang operasi yang disegel. Ratna berdiri terpaku beberapa detik sebelum akhirnya berlari kembali ke ruang perawat, menutup pintu rapat-rapat. Di balik kaca pintu, ia melihat pantulan dirinya sendiri. Tapi di pantulan itu, kursi roda terlihat berdiri tepat di belakangnya. Keesokan paginya, Ratna datang ke ruang administrasi dengan mata sembab. Ia tidak tidur semalaman. Setiap kali memejamkan mata, ia mendengar suara krik, krik,
Itu lagi, seperti roda yang berputar tepat di samping telinganya. "Ratna, kamu kelihatan pucat banget," kata dokter. Bagus, dokter jaga malam yang kebetulan datang lebih pagi. Lelaki berumur 40-an itu dikenal tegas dan dingin, selalu membawa termos kopi di tangannya. Ratna mencoba tersenyum. "Cuma kurang tidur, Dok. Saya dengar suara aneh di lorong, kayak kursi roda yang jalan sendiri." "Dokter." Bagus menatapnya sejenak, lalu menaruh termosnya di meja. "Kamu kerja di shift malam ya?" Ratna mengangguk. "Kalau begitu, jangan terlalu diambil hati. Lorong itu memang suka begitu," ucapnya datar. "Kamu tahu nggak, ruang operasi yang disegel itu dulunya tempat operasi pasien lumpuh total. Meninggal di situ. Sejak saat itu, tiap malam, kursi rodanya sering berpindah tempat sendiri." Ratna spontan bertanya, "Siapa namanya, Dok?" "Dokter." Bagus diam sejenak, lalu berkata, pelan, Dimas Prakoso. Tapi jangan tanya lebih jauh. Nama itu sudah dihapus dari arsip rumah sakit." Ratna terdiam. Kata "dihapus" menggema di kepalanya. Malamnya, rasa penasaran membuatnya kembali ke ruang arsip lama di lantai 2. Ruangan berdebu dengan rak besi berisi tumpukan map kuning. Lampu neon di sana redup dan jendela kaca pecah sebagian, membuat angin malam masuk membawa bunyi daun bambu berdesir. Ia mencari nama itu, Dimas Prakoso. Satu persatu map ia buka, tangannya bergetar karena udara dingin dan rasa takut. Setelah hampir setengah jam, ia menemukannya. Sebuah map tua dengan label tanggal 18 Juli 2022. Kertas di dalamnya agak lembab, sebagian sudutnya menguning. Nama pasien, Dimas Prakoso. Usia, 29 tahun. Diagnosa, cedera tulang belakang permanen pasca kecelakaan lalu lintas. Keterangan, meninggal dunia saat tindakan operasi. Namun di bagian bawah berkas itu ada catatan kecil, tulisan tangan yang nyaris pudar. "Jangan buka ruang operasi." Sudah disegel atas perintah manajemen. Ratna menelan ludah. Ia memegang kertas itu dengan hati-hati. Lalu ia melihat noda samar di pojok bawah, warna kecoklatan gelap, seperti bekas darah lama. Lampu di ruangan tiba-tiba padam. Hanya cahaya ponselnya yang tersisa. Angin dari jendela bertiup kencang, membuat rak berderak. "Siapa di sana?" panggil Ratna. Suaranya bergetar. Tidak ada jawaban. Hanya bunyi berkas kertas berjatuhan ke lantai. Ratna menyorotkan cahaya ke arah suara itu. Dan di antara celah rak, terlihat bayangan kursi roda melintas cepat. Ia berlari keluar, tapi lorong di luar terasa lebih panjang dari biasanya. Lampu-lampu berkedip liar. Di ujung lorong, sesuatu tampak bergerak pelan menuju ke arahnya. Ratna berhenti. Napasnya tersengal. Dari balik kegelapan, kursi roda itu muncul lagi. Bergerak perlahan, tanpa suara kali ini. Di atasnya duduk sosok pocong, kepala menunduk, kain kafannya makin kotor dan basah. Cahaya dari lampu darurat memantulkan wajah pucat di balik kain yang sedikit terbuka di bagian mata. Ratna mundur. Tapi kursi itu terus bergerak maju. Suaranya menggema pelan. Krik, krik, krik. Sampai akhirnya berhenti tepat di depan ruangan arsip tempat ia berdiri. Sebuah kartu ID usang tergantung di pegangan kursi itu. Tulisan di atasnya sudah buram, tapi masih bisa dibaca. Dimas Prakoso, rehabilitasi fisik, Saras Medika. Ratna gemetar. Ia menunduk, menatap ID itu, dan baru menyadari bahwa fotonya masih terlihat jelas. Wajah Dimas tampak hidup. Bola matanya menatap langsung ke arah Ratna, seolah tahu siapa yang memanggil namanya malam itu. Lalu, lampu lorong kembali padam. Dari arah belakang Ratna terdengar napas berat. Huh, huh, huh. Ia menoleh perlahan dan melihat pantulan kaca jendela di belakangnya. Dalam pantulan itu, Ratna berdiri sendirian. Tapi
Di kursi roda di sampingnya terdapat seseorang yang duduk diam. Kain putihnya berkibar pelan dan darah menetes dari dadanya ke lantai. Ketika Ratna menjerit, semua lampu rumah sakit tiba-tiba menyala terang dan kursi itu kembali kosong. Namun di lantai tempat darah tadi menetes, tertinggal bekas roda berdebu yang bergerak menuju ruang operasi yang disegel. Malam itu, jam menunjukkan pukul 1:47 dini hari. Rumah sakit Saras Medica benar-benar sunyi. Angin malam berdesir lewat jendela kaca yang retak, membuat suara berdesis seperti napas panjang seseorang. Ratna duduk di ruang perawat sambil menatap layar monitor CCTV yang sudah berjam-jam tidak menampilkan gangguan apapun. Tapi entah mengapa hatinya terasa sangat gelisah. Ia menatap salah satu monitor yang menyorot lorong ruang operasi lama, ruangan yang sudah disegel sejak beberapa tahun lalu. Plang, dilarang masuk, ruang dalam perbaikan, masih tergantung di pintu besi itu. Tapi malam ini sesuatu berbeda. Pintu itu sedikit terbuka dan dari celahnya terlihat bayangan kursi roda bergerak perlahan ke dalam. Ratna terlonjak. Tidak mungkin, kursinya dipindahkan ke gudang kemarin, gumamnya. Ia menatap lebih dekat ke layar. Sosok itu, kursi roda itu, benar-benar bergerak sendiri. Roda-rodanya berdecit pelan seperti digerakkan tangan yang tak terlihat. Kamera CCTV tiba-tiba bergetar. Gambar di layar menurun menjadi hitam putih berisik. Lalu muncul sesosok pocong duduk di atas kursi itu. Kepalanya miring, tali kafan di lehernya tampak longgar, dan di bawah kain putihnya terlihat roda kursi berkarat. Ratna spontan menekan tombol interkom. "Pak Arif, Satpam, tolong ke lantai 2, ruang operasi lama." Tapi suara dari interkom hanya menghasilkan desisan statis. Tidak ada jawaban. Dengan napas berat, Ratna mengambil senter dan bergegas ke arah lorong. Setiap langkahnya menggema panjang. Bau obat antiseptik bercampur dengan aroma besi karatan dan debu tua. Di ujung lorong, pintu ruang operasi lama itu kini terbuka lebar. Tirai putih di dalamnya berkibar pelan meski udara di ruangan terasa berat dan pengap. Ratna melangkah masuk. Lampu ruangan itu padam, hanya sinar senternya yang menembus kegelapan. Lantai dipenuhi bercak karat, atau mungkin darah lama. Di tengah ruangan berdiri meja operasi tua dengan alat bedah berkarat di atas nampan. Dan di sisi ruangan, kursi roda itu menunggu. Ratna menelan ludah. "Kursi Dimas," bisiknya. Begitu ia mendekat, roda kursi itu bergerak sendiri, berputar pelan ke arahnya. Ratna mundur ketakutan. Ia menjatuhkan senter dan saat cahaya menyorot ke atas, terlihat sosok pocong di atas kursi itu menunduk perlahan. Lalu kepalanya menoleh ke arah Ratna dengan gerakan lambat, seperti leher patah. "Ratna." Suara itu berat, serak, dan seolah keluar dari dalam kain kafannya. Ratna berteriak. Ia berlari ke pintu, tapi pintu itu kini tertutup rapat. Ia memukul-mukul gagangnya, menjerit, "Tolong, buka pintunya." Tapi tidak ada siapapun di luar. Kursi roda itu meluncur cepat ke arahnya, menghantam meja logam, membuat alat bedah berterbangan dan memantul di lantai. Dari bawah meja, Ratna melihat kaki pocong itu tidak menapak lantai, melainkan menggantung, tapi kursi tetap melaju kencang. Ratna akhirnya memanjat ke jendela kecil di atas pintu, mencoba keluar. Tapi saat ia menoleh ke bawah, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Di cermin besar di sisi ruangan, bayangannya sendiri duduk di kursi roda itu. Ia menatap dirinya yang lain, berpakaian perawat, tapi tubuhnya terikat kain kafan dari leher ke kaki. Jangan ambil aku." Ratna menangis ketakutan, tapi di cermin itu
sosok dirinya yang duduk di kursi roda tersenyum aneh. Tiba-tiba, lampu ruangan menyala semua. Ruang operasi itu kini bersih, terang, dan di tengahnya hanya ada kursi kosong. Tidak ada pocong, tidak ada darah, tidak ada alat berkarat. Ratna menatap sekeliling, kebingungan. Ia memegang dadanya, mencoba menenangkan diri. Tapi, saat ia berbalik hendak keluar, ia melihat papan nama logam kecil di dinding. Tulisan di sana membuatnya gemetar. Ruang operasi, pasien, Ratna Dewi, 23 tahun. Tanggal meninggal, 18 Oktober 2025. Ratna membeku. Jantungnya berdegup keras. Tidak, itu tanggal hari ini. Dan dari belakangnya, suara kursi roda berdecit lagi. Pelan, tapi mendekat. Satu suara napas panjang terdengar di telinganya. Sekarang giliranmu menemaniku. Cahaya senter padam. Suara kursi roda berhenti. Lalu sunyi. Jam dinding di ruang satpam menunjuk pukul 11.58 malam. Hujan baru saja reda. Udara lembab menempel di kaca jendela kecil yang menghadap ke halaman belakang rumah sakit. Pak Arif, satpam senior berusia 50-an, duduk termenung sambil menyeruput kopi sachet yang sudah dingin. Ia melirik layar monitor CCTV yang kini hanya menampilkan no signal di beberapa saluran. Sejak semalam, sejak Ratna tak pernah kembali dari patroli malamnya, suasana rumah sakit Saras Medika berubah jadi mencekam. Dua perawat lain sudah menolak masuk shift malam, dan Pak Arif dipaksa berjaga sendirian di lantai 2, tepat di area ruang operasi lama. Ia mengembuskan napas berat. "Ratna, kamu kemana, nak? Jangan bercanda begini," gumamnya sambil menatap koridor di monitor. Satu-satunya kamera yang masih berfungsi memperlihatkan lorong panjang di depan ruang operasi tua. Lampu di sana kedip-kedip, seperti mati hidup menuruti irama tak terlihat. Dan entah kenapa, di ujung lorong itu tampak bayangan kursi roda, berdiri diam menghadap kamera. Pak Arif langsung menegakkan tubuhnya. "Loh, kursi itu kok balik lagi ke situ?" katanya pelan. Ia menggenggam senter dan radio komunikasi, lalu berjalan pelan ke arah lorong. Setiap langkahnya menimbulkan gema panjang. Lantai yang lembab mengeluarkan bunyi srek, srek di bawah sepatunya. Begitu tiba di depan ruang operasi lama, ia mencium bau yang sangat khas, bau darah yang basi, tajam dan amis, bercampur obat antiseptik. Pintu besi ruang operasi itu sedikit terbuka, dan dari celahnya keluar suara kering, 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 seperti roda yang berputar pelan. Pak Arif menyorotkan senter ke dalam. Kursi roda itu ada di sana, tepat di tengah ruangan. Tapi yang membuat jantungnya berdegup kencang adalah ada sesuatu yang menempel di kursi itu. Ia maju perlahan. Sinar senter memantul ke kain putih yang sudah kering, lengket oleh noda coklat tua. Di atas kursi tergantung seragam perawat Ratna, masih lengkap dengan name tag-nya, Ratna Dewi. Darahnya seketika dingin. "Ya Allah," bisiknya pelan, "jangan bilang kamu." Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, pintu di belakangnya tertutup keras. Brak, lampu padam, dan dari dalam ruangan terdengar suara roda berputar cepat mengelilinginya. Pak Arif menyorotkan senter ke segala arah, tapi tak ada apapun, hanya suara kering, 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 yang makin cepat, makin dekat. Sinar senter kemudian menangkap sosok pocong duduk di kursi itu. Kali ini wajahnya hancur sebagian, dengan mata putih besar menatap langsung ke arah Pak Arif. Sosok itu menggeleng perlahan, lalu dari belakang pocong itu muncul lagi satu bayangan lain, Ratna. Wajahnya pucat, mata hitam legam, darah menetes dari mulutnya. Ia masih memakai seragam perawat, tapi tubuhnya terikat kain kafan di bagian kakinya.
Pak Arif. Suara itu pelan tapi jelas, seperti keluar dari rongga dada yang kosong. Tolong saya. Pak Arif gemetar. Ia mundur, tapi kursi roda itu meluncur cepat menghantam kakinya hingga ia terjatuh. Senter terlempar, cahaya menyorot ke dinding, memantulkan bayangan dua arwah yang berdiri di atasnya. Pak, dia belum selesai, kata Ratna lirih sambil menunjuk ke meja operasi. Pak Arif menoleh dan melihat tubuh seseorang terbujur di meja, tertutup kain putih. Kain itu bergerak, seperti ada sesuatu yang bernafas di bawahnya. Lalu, dari balik kain, muncul tangan kurus pucat yang bergetar pelan, seolah ingin keluar. Pak Arif menjerit dan memukul pintu keras-keras. Tolong, ada orang di sini. Tapi, tak ada siapapun mendengar. Kursi roda itu kini berhenti di depannya, dan dari dalam kain kafan, sosok Pocong Dimas bersuara pelan tapi jelas. Dia ikut karena kamu juga tutup mata. Pak Arif menatap bingung. Apa maksudmu? Tiba-tiba pandangannya kabur. Dari telinganya menetes darah, lalu hidungnya. Ruangan berputar. Ia tersungkur, menatap terakhir kalinya ke arah kursi roda itu sebelum semuanya gelap. Beberapa menit kemudian, lorong rumah sakit kembali sunyi. Kursi roda itu perlahan bergerak keluar dari ruang operasi. Dan kini ada tubuh Pak Arif yang duduk di atasnya, kepalanya tertunduk, matanya terbuka tanpa cahaya. Di layar CCTV yang masih aktif di ruang satpam, terlihat kursi roda itu meluncur pelan ke arah kamera dan berhenti tepat di depan lensa. Monitor bergetar, lalu mati total. Pagi berikutnya, rumah sakit Saras Medika terasa lebih dingin dari biasanya. Udara seolah membawa aroma lembab bercampur karat. Seorang pria muda bernama Raffi, teknisi CCTV yang dikontrak rumah sakit, baru tiba untuk memperbaiki sistem keamanan yang rusak. Ia tak tahu apa yang sebenarnya terjadi semalam. Yang ia tahu, dua orang staf, perawat Ratna Dewi dan Satpam Pak Arif, dinyatakan hilang tanpa jejak. Raffi menerima kunci ruangan dari dokter kepala, Dr. Wibowo, seorang pria berwajah tegas, namun mata sayunya menyimpan sesuatu. Periksa saja ruang kontrol di lantai 2, katanya pendek. Tapi jangan usil buka rekaman yang sudah saya tandai merah. Itu data pribadi pasien lama, nada suaranya berat, penuh tekanan. Raffi hanya mengangguk, walau rasa ingin tahunya langsung tumbuh. Begitu dokter. Wibowo pergi. Ia masuk ke ruang kontrol CCTV. Ruangan itu berbau hangus seperti kabel terbakar. Layar-layar monitor berdebu. Beberapa berkedip menampilkan gambar statis hitam putih. Ia duduk dan menyalakan sistem utama. Satu persatu rekaman muncul di layar. Lorong kosong, ruang operasi, tangga darurat. Namun, ada satu folder yang mencolok, diberi nama Dimas 001. Itu pasti file yang dilarang Wibowo buka. Tapi, rasa penasaran lebih kuat dari rasa takut. Ia klik 2 kali. File itu mulai berputar. Gambar pertama memperlihatkan lorong operasi lama, malam hari. Terlihat Ratna berjalan sendirian sambil membawa senter. Raffi bisa melihat wajahnya jelas, tegang tapi fokus. Kamera bergoyang sedikit. Beberapa detik kemudian, kursi roda muncul di ujung lorong, bergerak sendiri mendekatinya. Ratna mundur, tapi sosok pocong dengan kain kusut duduk di atasnya. Gambar bergetar keras, kemudian layar hitam, muncul tulisan putih. Ruang operasi, 18 Oktober 2025, 1.58. Layar kembali menampilkan gambar. Kini terlihat Pak Arif. Ia menatap ke arah kamera, seperti tahu sedang direkam. Dari belakangnya, kursi roda itu bergerak cepat dan menabraknya. Gambar berguncang lagi, lalu freeze, menampilkan wajah Ratna dan Pak Arif duduk di kursi yang sama bersama Pocong Dimas. Raffi membeku, jantungnya berdetak cepat. Tidak mungkin,
ini cuma efek glitch kamera. Tapi tiba-tiba, seluruh monitor lain menyala sendiri. Rekaman real-time muncul. Raffi melihat dirinya sendiri di layar, duduk di kursi kontrol, wajah pucat menatap monitor. Dan di belakang dirinya, di layar, kursi roda itu perlahan muncul dari kegelapan lorong. Ia langsung menoleh ke belakang. Kosong. Tapi suara roda mulai terdengar. Kring, kring, kring. Semakin dekat. Lampu di ruangan berkelip. Raffi berlari ke pintu, tapi pintunya terkunci dari luar. Ia menendangnya keras-keras. "Pak Wibowo, bukain pintu, Dok." Tak ada jawaban. Suara roda kini tepat di belakangnya. Ia menoleh perlahan dan melihat kursi roda tua penuh karat berhenti hanya beberapa langkah darinya. Di atas duduk sosok putih terbungkus kain kafan, menunduk, wajahnya remuk. Di bahunya menempel tanda pengenal pasien. Dimas, kamar rehabilitasi fisik. Kenapa kamu muncul di sini?" Bisik Raffi ketakutan. Sosok itu mengangkat kepala. Dari lubang matanya yang kosong menetes cairan hitam pekat. Suara lirih keluar dari balik kain. Dia masih hidup. Layar monitor di belakang Raffi menampilkan wajah dokter. Wibowo sedang berdiri di ruang operasi lama dengan darah di tangannya. Raffi menatap ngeri. Di layar itu, Wibowo sedang berbicara pada kamera dengan suara bergetar. "Aku hanya ingin membantunya berjalan lagi, tapi aku gagal. Maafkan aku, Dimas." Lalu, sesuatu menarik Wibowo dari belakang, kursi roda yang sama, dan menyeretnya masuk ke ruangan gelap. Suara jeritan menggema di seluruh speaker ruangan kontrol. Raffi mencoba mematikan sistem, tapi semua tombol beku. Layar kini menampilkan wajah Ratna, Pak Arif, dan Dimas berdampingan. Mereka menatap langsung ke arah kamera, seperti melihat Raffi secara nyata. Sebuah teks muncul di layar tanpa ia ketik. "Sekarang giliranmu menjaga kursi ini." Tiba-tiba kursi roda bergerak cepat, menabrak tubuhnya, menghantam meja kontrol. Layar pecah, percikan listrik menyambar, dan ruangan gelap total. Saat petugas datang pagi harinya, mereka menemukan Raffi tak sadarkan diri, duduk di kursi roda di tengah ruangan, matanya terbuka lebar, menatap monitor yang sudah mati. Di monitor itu, meski sistem padam, tetap muncul satu kalimat samar, seperti bekas terbakar. Rekaman berikutnya sedang diproses. Malam berikutnya turun dengan hujan deras yang memukul atap seng rumah sakit Saras Medika. Petir menyambar dari kejauhan, sesekali menerangi lorong-lorong tua yang catnya mengelupas. Rumah sakit itu resmi dinyatakan tutup sementara setelah kejadian hilangnya Ratna, Pak Arif, dan Raffi. Tapi malam ini, Dokter Wibowo datang sendirian. Dengan jas hujan setengah basah, ia melangkah masuk membawa kunci ruang operasi lama. Wajahnya pucat, mata merah. Tangannya bergetar memegang map berisi dokumen lama, hasil eksperimen yang telah ia sembunyikan selama ini. "Cukup," gumamnya lirih. "Aku harus mengakhiri semua ini malam ini juga." Langkah sepatunya bergema di lorong. Ia berhenti di depan pintu ruang operasi yang kini tertutup rantai. Di baliknya, samar-samar terdengar suara roda berdecit pelan. Kring, kring, kring. Suara itu terus berulang, seolah menunggu. Wibowo membuka rantai itu dengan tangan gemetar. Pintu berderit, udara dingin menyembur keluar dari dalam, membawa aroma tajam karat dan darah kering. Ia menyalakan lampu senter, menyinari meja operasi tua dan kursi roda itu. Kursi yang sudah ia kenal. Kursi milik Dimas. "Dimas, maafkan aku," katanya, menatap kursi itu. "Aku hanya ingin kau bisa berjalan lagi. Aku tidak bermaksud membunuhmu." Tiba-tiba, senter di tangannya berkelip-kelip. Suara napas berat terdengar di belakangnya. Ia menoleh, dan di sana berdiri pocong Dimas. Tubuhnya kaku, kepala miring,
Kain kafannya basah seperti baru diangkat dari tanah. Wajahnya menatap lurus tanpa bola mata. Dari belakang Dimas muncul dua sosok lain. Ratna dengan seragam perawat penuh noda darah dan Pak Arif dengan seragam satpam robek, matanya hitam kosong. Mereka bertiga berdiri di belakang kursi roda itu. "Dokter," suara Dimas lirih, serak seperti keluar dari tenggorokan busuk. "Kenapa? Kau potong kakiku waktu aku masih sadar." Wibowo jatuh berlutut, air matanya mengalir. "Itu kesalahan. Aku panik saat operasi gagal." Ratna berjalan pelan mendekat. "Dan kau sembunyikan semuanya. Kau jadikan kami bagian dari percobaannya berikutnya." Wibowo mundur ketakutan. "Tidak, aku hanya ingin memperbaiki sistem saraf mereka. Aku hanya ingin menciptakan alat bantu untuk..." Sebelum ia selesai, kursi roda di tengah ruangan bergerak sendiri. Rantai logam di bawahnya berputar cepat, menimbulkan suara seperti raungan mesin tua. Kursi itu berhenti tepat di depan Wibowo. Dimas duduk perlahan di atasnya. Wajahnya menunduk, kemudian menatap Wibowo dengan sorot mata penuh kebencian. "Kau ingin aku berjalan lagi, Dok?" katanya pelan. "Sekarang, kau yang harus mencobanya." Roda kursi itu mendadak berputar kencang. Dua tangan tak terlihat menarik Wibowo masuk ke kursi itu. Ia berteriak histeris, tubuhnya seolah terikat sendiri. Kain putih melilit dari udara, membungkusnya dari kepala sampai kaki. Ia menjerit, namun suara itu pelan-pelan hilang, tergantikan desis napas berat yang keluar dari kursi roda itu sendiri. Lampu ruangan mati, gelap total. Beberapa menit kemudian, hujan berhenti. Lorong rumah sakit sunyi. Tapi dari dalam ruang operasi, kursi roda itu perlahan bergerak keluar. Dan kini yang duduk di atasnya adalah dokter. Wibowo, wajahnya tertutup kain kafan, matanya terbuka membeku. Ia meluncur pelan menyusuri lorong, meninggalkan jejak basah di lantai. Satu persatu lampu lorong padam setiap kali kursi itu lewat. Dan sebelum pintu keluar, kursi itu berhenti di depan kamera CCTV yang masih aktif. Wajah Wibowo menoleh ke arah kamera, dan dari balik kain kafannya, suara berat bergema. "Sekarang, kursi ini milikmu." Monitor di ruang kontrol tiba-tiba menyala otomatis. Meski listrik padam, semua layar menampilkan kursi roda yang berjalan sendiri keluar rumah sakit, menuju halaman belakang tempat kuburan pasien lama berada. Keesokan paginya, petugas keamanan menemukan pintu belakang terbuka dan jejak roda basah menuju pemakaman kecil di belakang gedung. Tak ada tanda-tanda Wibowo, Ratna, Arif, atau Dimas, hanya kursi roda yang berdiri diam di depan nisan tanpa nama. Beberapa bulan kemudian, rumah sakit Saras Medika dirobohkan. Sebuah rumah sakit baru dibangun di atasnya. Dan anehnya, setiap perawat baru yang bertugas malam pertama selalu mendengar suara roda berdecit pelan dari lorong belakang. Meski tak ada pasien, tak ada kursi, dan semua CCTV menampilkan satu kalimat aneh di layar. Rekaman berikutnya sedang diproses. Rumah sakit itu memang sudah lama ditutup, tapi CCTV di ruang operasi masih menyala. Dan setiap pukul 12 malam, file baru selalu muncul. Namanya sama. Dimas_0001. Bunyi roda berhenti mendadak. Suara jantung berdetak cepat. Kursinya masih di sana, menunggu nama baru untuk duduk di atasnya.